Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kondisi cuaca kita hari ini ya cerah. Semoga juga semangat belajarnya juga cerah ya. Oke, baik anak-anak, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hikmal sudah memimpin berdoa ya. Ya, baik anak-anak, sebelum Bapak mengecek kehadiran, coba kalian periksa di sebelah kiri kanan atau di lantai kalian apakah masih ada sampah-sampah ya. Jadi kita belajar harus dalam kondisi yang bersih nak, supaya nyaman belajarnya ya. Sudah bersih semua? Ya baik, terima kasih ya. Berarti petugas piketnya hari ini sudah datang lebih awal ya, nyapu kelasnya. Terima kasih. Ya baik, Bapak akan mengecek terlebih dahulu nak untuk kehadiran kalian. Ahmad Gilang Maulana, Dedi Danawan, Dul Jalali, Gusti Andika. Ada keterangan tidak nak? Iksan Maulana, Randy, Rifski, Rio Bagus. Sudah semua? Ya, baik anak-anak ya, semoga teman-teman kalian yang tidak hadir atau berhalangan hadir di kelas kita, semoga nanti pada pertemuan selanjutnya bisa hadir ya. Banjir ini juga merupakan contoh dari masalah bersama atau masalah global dalam materi kita, yaitu tentang globalisasi ya. Nah, jadi semoga dengan kondisi kita saat ini, semangat belajar kalian pun juga tetap terus bertambah ya. Jangan alasan karena banjir tidak sekolah ya, karena banjir sepatunya bebas, karena banjir seragamnya bebas dan lain sebagainya ya. Kita tetap ikuti aturan sekolah. Terima kasih untuk kalian yang terus disiplin ya, masih bisa sekolah ya, orang tua kalian masih mensupport kalian, itu sudah bagus ya. Semangat belajar. Ya baik, perhatian anak-anak, coba kalian perhatikan di depan. Anak-anak, adakah yang masih ingat kemarin kita belajar materi globalisasi tentang apa ya nak ya? Saya Pak. Kemarin kita membahas tentang globalisasi di tingkat lokal, yaitu ada 4, yaitu neokolonialisme, budaya populer, kerusakan lingkungan, dan konsumerisme. Saya Pak. Kemarin Pak kita belajar materi sebuah permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat lokal. 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Politik, dan 4. Ekonomi. Ya, bagus nak. Dua teman kalian sudah memberikan pendapat ya. Boleh apresiasi dulu nak. Ya, coba kalian perhatikan nak di depan ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya masalah globalisasi di tingkat global dan juga di tingkat lokal. Hari ini anak-anak kita masih melanjutkan ya materi globalisasi dengan kompetensi dasarnya sama ya, memahami berbagai permasalahan sosial ya di tengah pengaruh globalisasi, KD 3.2, 4.2. Nah, adapun indikatornya pencapaian kompetensi ini untuk kegiatan pembelajaran hari ini, harapannya kalian bisa menentukan ya dampak globalisasi dengan benar, baik dampak positifnya maupun dampak negatif ya. Nah, kemudian pada keterampilannya juga menyajikan hasil identifikasi masalah sosial berdasarkan contoh kasus dan fenomena sosial. Barangkali nak kalian sendiri pernah mengalami ya atau melakukan contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa dampaknya? Nah, nanti kita analisis bersama-sama ya. Nah, kemudian berikutnya tujuan pembelajaran ya, kita masih menggunakan model pembelajaran based learning ya, pembelajaran berbasis masalah. Nah, dari masalah-masalah yang Bapak tampilkan, sajikan ke kalian dalam lembar kerja siswa, nanti kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kira-kira apa solusi dari penyelesaian masalah ya? Ada 2 juga nak tujuan pembelajarannya, yaitu mengemukakan dampak globalisasi dan memiliki sikap kemandirian dan menyimpulkan masalah globalisasi
kaitannya dengan contoh ataupun fenomena sosial ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan di depan ya. Adapun manfaat pembelajaran kita hari ini ya, setelah belajar materi dampak globalisasi, harapannya yang pertama kalian dapat melatih analisis ya dalam mengidentifikasi masalah ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam menentukan solusi atau penyelesaian masalah. Nah, jadi dengan kita belajar materi sosiologi, materi globalisasinya, ada yang bisa kalian praktekkan nak ya dalam kehidupan nyata kalian. Untuk pengantar materi tentang dampak globalisasi, coba anak-anak kalian buka buku paketnya di halaman 73 nak. Nah, jadi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari materi dampak globalisasi ya akibat perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Nah, jadi di sini ada 6 nak dampak globalisasinya. Yang pertama yaitu terkait dengan urbanisasi. Ada yang ingat apa itu urbanisasi? Saya, Pak. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, Pak. Iya, betul Ivan ya. Nah, jadi dampak globalisasi yang pertama, urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota ya. Kemudian yang kedua, ada juga dampak kesenjangan sosial ekonomi ya. Yang ketiga, nah ini pencemaran lingkungan alam ya, apakah dari udara ya, polusi, kabut ya, ataupun sampah, ataupun pencemaran dari air sungai ya. Kemudian yang keempat, masalah kriminalitas ya, saking canggihnya globalisasi dengan teknologi ternyata memunculkan apa? Tindakan kejahatan ya. Nah, selain itu ya, dampak globalisasi juga dibagi menjadi dua. Nah, ada yang positif, ada juga yang negatif. Nah, di sini yang pertama meningkatnya SDM, kemudian kemajuan teknologi ya, tingkat kehidupan masyarakat semakin membaik, sejahtera ya. Kemudian target bisnis menjadi luas. Nah, namun selain dampak positif juga ada dampak negatif dari globalisasi ya. Ini karena saking bebasnya ya segala informasi yang kita peroleh apa? Akhirnya tidak ada filter ya. Saringan sehingga budaya asing tidak bisa masuk dengan mudah. Yang positif, yang negatif akhirnya campur jadi satu. Akhirnya kita tidak memilah. Nah, akhirnya kita terpengaruh ya. Dampak negatif yang kedua yaitu penyelundupan barang-barang ilegal. Ya, kemudian yang ketiga terjadinya kerusakan lingkungan diperparah dengan polusi. Nah, ini juga akibat ulah manusia sendiri ya. Pengusaha ya, berdirinya pabrik-pabrik ya hanya menguntungkan mereka tetapi malah merugikan orang lain ya, warga di sekitarnya. Dampak negatif globalisasi itu muncul sikap individualis ya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Nah, baik anak-anak, untuk membahas materi tentang dampak globalisasi ini, silahkan masing-masing kalian kumpul dengan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yuk, silahkan kumpul dulu. Baik anak-anak, sudahkah kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Ya, oke, baik, terima kasih. Ya, Fikri, tolong bagikan lembar kerja ini nak. Ya, sudah dapat semua lembar kerjanya nak? Coba kalian perhatikan masing-masing di lembar kerjanya ya. Nah, di situ untuk petunjuk pengerjaan LKPD. Diskusikan LKPD ini dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, carilah sumber informasi yang mendukung melalui literatur buku paket. Tadi ada di halaman 73 ya. Maupun artikel online atau contoh-contohnya kurang relevan menurut kalian di buku paket, kalian boleh browsing. Atau materi yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak posting ya, silahkan kalian hubungkan. Kelompok 1 membahas tentang urbanisasi. Silahkan dicari urbanisasi, penjelasan konsep istilahnya apa, dampak positif urbanisasi apa, dampak negatif urbanisasi apa ya, atau contoh urbanisasinya di contoh nyatanya seperti apa, silakan dicari ya. Kemudian kelompok 2 pencemaran lingkungan alam, cari contoh nyatanya pencemaran lingkungan itu yang seperti apa nak, yang lebih real, dampak positifnya negatifnya apa pencemaran itu diuraikan di situ ya. Kemudian kelompok 3 kesenjangan sosial
ekonomi ya. Apa yang timpang, apa yang berbeda ya. Nah, silahkan kalian buka di buku paket halaman 73 itu. Kemudian kelompok 4 yaitu masalah kriminalitas. Ya, silahkan kalian analisis kriminalitas itu contohnya yang seperti apa? Apa saja dampak dari kriminalitas itu ya. Kemudian kelompok 5 yaitu dalam bidang ekonomi, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya. Dan yang terakhir yaitu kelompok 6 yaitu dalam bidang sosial budaya. Nah, silahkan kalian buka di Google Classroom materi yang sudah Bapak posting, di situ sudah ada ya. Baik, untuk petunjuk dari LKPD-nya apakah sudah jelas anak-anak? Ya. Nah, ya, oke. Silahkan anak-anak 15 menit cukup untuk diskusinya. Ya, oke, silahkan kalian diskusikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pencemaran lingkungan alam. Penjelasan dari pencemaran lingkungan alam yaitu pencemaran adalah masuknya bahan anorganik atau organik ke lingkungan yang dapat mengganggu atau membahayakan organisme lingkungan. Jenis pencemaran lingkungan ada 5, yaitu yang pertama, pencemaran udara yang berasal dari asap mobil, asap pabrik, asap pembakaran minyak. Yang kedua, pencemaran air yang berasal dari limbah industri ke sungai. Yang ketiga, pencemaran kimiawi, bahan-bahan sintesis yang digunakan bahan deterjen. Yang keempat, limbah padat yang berupa sampah buangan kegiatan bisnis tertentu. Yang kelima, polusi panas berupa peningkatan temperatur air. Sebagai contoh, yaitu modernisasi pertanian sering mengakibatkan kerusakan lingkungan alam di pedesaan apabila tidak dilakukan secara selektif dan rasional. Ada pula dampak negatif, yaitu yang pertama, memperburuk tingkat polusi udara, yang kedua, menambah variasi penyakit yang timbul, yang ketiga, memperburuk efek rumah kaca. Dampak positif yaitu yang pertama, mengurangi polusi, yang kedua, mencegah bencana longsor, dan yang ketiga, menghambat efek pemanasan global.
usaha untuk mencegah pencemaran, yaitu yang pertama pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku industri agar mereka melaksanakan AMDAL. AMDAL adalah analisa mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, adanya perangkat hukum yang melindungi lingkungan. Yang ketiga, bimbingan dan penyuluhan bagi masyarakat dari pemerintah beserta komponen lainnya. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Komentar? Saya dari perwakilan dari kelompok 6 ingin memberikan komentar, yaitu menurut kami dari kelompok 6 penjelasan dari kelompok 2 sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Tambahan dari saya dari kelompok 6, dengan adanya pencemaran lingkungan ini manusia lebih sering untuk menjaga kebersihannya agar tidak jadi pencemaran lingkungan. Terima kasih atas masukannya dari kelompok 6 untuk kelompok 2 agar diperbaiki untuk selanjutnya presentasinya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih anak-anak ya sudah presentasi semua. Boleh apresiasi lagi sekali lagi. Untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi dampak globalisasi ya, silahkan kalian join di Quizizz ya. Oke, sudah join semua anak-anak? Tepuk tangan dulu nak. Ya, bagaimana pendapat kalian? Nah, saja ini masalah teknis ya nak ya, maksudnya durasinya mungkin bisa ditambah lagi, mungkin satu soal 1 menit ya. Jadi kalian bisa lebih fokus untuk membaca seperti itu. Nah, jadi dengan kita belajar materi globalisasi ini harapannya ya, bagaimana caranya kita ya menyelesaikan masalah tersebut, menghadapi masalah tersebut ya dengan apa? Upaya penyelesaian masalah. Solusi apa yang bisa kita ambil? Kalian dengan dihadapkan realitas saat ini ya, contoh nyata masalah banjir. Bagaimana solusi kalian supaya bisa mengatasi banjir tadi ya? Jadi jangan sampai tidak berdaya, tapi kalian juga harus melakukan usaha. Apa solusinya? Pindah ke tempat keluarga misalkan ya, yang rumahnya tidak banjir ya, atau pindah di posko pengungsian misalkan dan lain sebagainya. Ada usaha ya. Oke, itu ya. Nah, ya Bapak rasa cukup dulu untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar di materi ketimpangan sosial ya. Apa itu pengertian ketimpangan, penyebabnya dan juga bentuk-bentuknya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.